Hari ini kami dari nomor 2 akan membahas topik yang sangat krusial bagi masa depan ketenagakerjaan kita. Kami akan mengupas tuntas data mengenai standar kesejahteraan OAB versus realita gaji di lapangan. Langsung saja kita mulai pada pembahasannya. Alasan kami memilih topik ini karena satu hal nyata, seringkali aturan batas gaji tak sesuai dengan uang yang diterima oleh karyawan. Batas angka ini lantas menjadi sumber masalah kerja. Oleh karena itu, kami menganalisis data dari tahun 2022 hingga 2025 untuk melihat kondisi nyatanya. Di sini kami memiliki 3 masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan pendapatan buruh atau karyawan atau pegawai pada periode 2022 hingga 2025. Yang kedua, bagaimana tingkat kesetaraan antara gaji buruh atau karyawan atau pegawai dengan upah minimum provinsi pada periode 2022 hingga 2025. Yang ketiga, apakah terdapat kesenjangan pendapatan buruh atau karyawan atau pegawai antara provinsi tahun 2022 dan 2025. Kemudian dalam masalah yang ada, kami merumuskan 3 jenis tujuan. Yang pertama, menjabarkan perkembangan pendapatan buruh atau karyawan atau pegawai pada periode 2022 hingga 2025. Yang kedua, menganalisis tingkat kesetaraan antara gaji buruh atau karyawan atau pegawai dengan upah minimum provinsi di Indonesia pada periode 2022 hingga 2025. Yang ketiga, membandingkan pendapatan buruh atau karyawan atau pegawai antar provinsi tahun 2022 dan 2025. Oke, selanjutnya ada 3 pustaka. Di sini kita memiliki 3 bahasan. Yang pertama adalah gaji bersih atau gaji pokok. Gaji bersih atau gaji pokok merupakan imbalan jasa seseorang dalam berupa uang maupun barang yang diterima oleh pekerja setelah ia bekerja selama 1 bulan penuh. Lalu yang kedua ada upah minimum provinsi. Dalam pasal 1 ayat 3, peraturan Menteri Ketenagakerjaan dalam nomor 15 tahun 2018 tentang upah minimum. Upah minimum provinsi merupakan atau disingkat oleh UMP merupakan upah minimum dalam suatu kabupaten kota di dalam wilayah satu provinsi. Peraturan ini berlaku untuk seluruh perusahaan yang di dalamnya, baik perusahaan dalam bentuk CV maupun perusahaan yang hanya memiliki kurang dari 10 karyawan. Lanjut aja. Nah, teman-teman, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai gaji bersih sebagai upah yang akan diterima pekerja setiap bulannya, serta UMP yang menjadi standar upah minimum di tingkat provinsi. Kedua konsep ini penting untuk memahami bagaimana pendapatan pekerja diatur dan diukur. Selanjutnya, saya akan membahas tentang buruh, karyawan maupun pegawai. Nah, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, buruh ataupun pekerja adalah setiap individu yang melakukan pekerjaan serta menerima upah dari pemberi kerja. Definisi ini menekankan adanya hubungan kerja formal, baik tertulis maupun lisan. Pekerja berhak mendapatkan upah, perlindungan, serta situasi kerja yang diatur sesuai dengan perjanjian. Pengertian ini berlaku untuk pekerja di sektor formal maupun informal, selama aktivitasnya menghasilkan upah dan diakui sebagai tenaga kerja. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan metodologi. Metodologi yang pertama adalah data. Jenis data yang kami ambil merupakan data sekunder yang kami ambil melalui website resmi Badan Pusat Statistik atau BPS. Dengan perbandingan gaji bersih buruh atau karyawan atau pegawai dengan upah minimum provinsi Indonesia dengan rentang waktu tahun 2022 sampai 2025 di 34 provinsi di Indonesia. Untuk variabel ini sendiri, ada X1 sebagai UMP dalam bentuk rupiah per bulan, X2 adalah rentang waktu dari tahun 2022 sampai 2025, ada Y sebagai gaji bersih dalam bentuk rupiah per bulan. Yang kedua ada metode analisis. Metode analisis yang kami gunakan adalah analisis data kuantitatif deskriptif, di mana meliputi 1 analisis deskriptif. Data UMP dan gaji bersih dianalisis secara konstruktif. Hasil data disajikan dalam bentuk grafik dan tabel. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Hasil menunjukkan bahwa UMP mengalami kenaikan secara konsisten tiap tahunnya. Akan tapi masih terdapat kesenjangan antara UMP dan data gaji yang diterima oleh kebanyakan pekerja. Yang ketiga ada manajemen data. Untuk yang pertama, melalui pengumpulan data, yang dimana kami mengambil data melalui website resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang kedua, ada penyimpanan atau pencatatan data. Setelah kami mengambil data, kami akan mengolah data tersebut dengan Microsoft Excel. Yang ketiga adalah pembersihan data. Data diperiksa kembali untuk mencegah adanya kesalahan melalui format atau informasi dari data yang telah diperoleh. Selanjutnya ada pengolahan data. Data diolah menggunakan Microsoft Excel melalui proses tabulasi, perhitungan frekuensi tiap periode dan divisualisasikan. Hasil data disajikan di Microsoft Word. Sekarang saya akan membahas pertumbuhan gaji pada tiap tahunnya. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan gaji pada tahun 2023 hingga tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang signifikan dan perlambatan dimulai pada tahun 2023.
lalu diperparah lagi oleh tahun 2024 hingga tahun 2025. Hal ini terjadi karena pada tahun 2024 gaji rata-rata nasional tidak dapat lagi mengimbangi kecepatan pertumbuhan UMP. Fenomena ini berakar pada persentase gaji nasional yang semakin melambat. Pada tahun ini terjadi peningkatan secara 6%, namun pada tahun ini terjadi peningkatan secara 1% saja. Hal ini menyebabkan gaji berisiko tinggi untuk jatuh berada di bawah UMP. Secara keseluruhan, meskipun grafik ini mengalami pertumbuhan, namun berisiko tinggi untuk tidak lagi menandingi UMP ke depannya. Berdasarkan grafik pertama, pada tahun 2022, rata-rata UMP nasional berada pada 2,7 juta dan gaji 2,8 juta yang dibuktikan 21 provinsi mampu membayar pekerjanya di atas UMP. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan pada UMP sebesar 2,9 juta dan gaji 3 juta yang menunjukkan adanya kepatuhan terhadap upah itu masih kuat. Selanjutnya pada tahun 2024 masih terjadi kenaikan lagi pada UMP sebesar 3 juta dan gaji 3,1 juta. Tetapi selisih di antara keduanya mulai menurun. Hal ini mencerminkan kenaikan UMP itu lebih cepat daripada pertumbuhan gaji realnya. Hal ini juga membuat pada tahun 2024 hanya ada 18 provinsi saja yang mampu memenuhi ketentuan tersebut. Selanjutnya pada tahun 2025 terjadi pembalikan pola ketika UMP berada di 3,2 juta, sementara gaji hanya berada di 3,1 juta, sehingga membuat 18 provinsi saja yang mampu membayar upah pekerja sesuai UMP. Fenomena pada grafik pertama terjadi karena banyak perusahaan yang belum bisa menyesuaikan gaji pekerja dengan UMP. Faktornya adalah beban ekonomi setelah pandemi, inflasi yang tinggi, dan kemampuan industri yang belum rata. Sehingga banyak perusahaan yang tidak bisa mengikuti kebijakan UMP tersebut. Lalu pada tabel kedua terlihat bahwa pendapatan bersih dan UMP itu menyempit dari tahun 2022 hingga 2025. Pendapatan memang naik, namun kenaikan UMP lebih cepat. Memang di awal periode pendapatan lebih tinggi, namun mendekati 2025 si garisnya itu berpotongan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum bisa menyesuaikan pendapatan atau gaji karyawannya dengan kenaikan UMP. Itulah yang menyebabkan kesetaraan antara pendapatan dan UMP itu semakin menurun secara bertahap. Lalu di pembahasan yang ketiga, di sini data menunjukkan tren negatif menuju pemerataan ekonomi. Pada tahun 2022 dan 2025 itu terlihat penurunan ketimpangan yang awalnya itu 25,66% itu menjadi 21,47%. Jadi ini menjadi bukti bahwa pendapatan antar provinsi itu semakin merata. Nah, selain itu pendapatan antar provinsi itu semakin meningkat karena adanya kenaikan pendapatan antar wilayah yang sebelumnya itu lebih rendah. Lalu kita melihat di peta ini selisih pendapatan antar provinsi dari tertinggi dan terendah. Nah, pada tahun 2025 kita melihat penyebaran warna ekstrim yang cenderung itu lebih berkurang dibandingkan pada tahun 2022. Jadi secara keseluruhan Indonesia itu menuju distribusi pendapatan yang lebih merata. Meskipun demikian, perbedaan pendapatan antar wilayah geografis itu masih perlu diperhatikan. Dari hasil penelitian kelompok kami adalah rata-rata pendapatan nasional mengalami perkembangan yang positif pada awal periode dan mengalami penurunan pada akhir periode. Penurunan ini diakibatkan perlambatan pertumbuhan gaji bersih yang tidak bisa mengimbangi peningkatan UMP yang jauh lebih besar. Sementara itu, hasil analisis kesenjangan pendapatan antar provinsi menunjukkan tren positif menuju pemerataan ekonomi yang ditunjukkan oleh koefisien variasi dari 25,66% pada tahun 2022 menjadi 21,47% pada tahun 2025. Kelompok kami menyarankan untuk pemerintah dan lembaga pengawasan ketenagakerjaan dapat meningkatkan pengawasan pada gaji pekerja yang di bawah standar minimum. Yang kedua adalah membuat kebijakan bagi sektor usaha yang kesulitan menyesuaikan upah. Yang ketiga adalah peneliti selanjutnya dapat mengkaji ulang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan antara gaji bersih dan UMP. Kami sarankan untuk kajian ini dilakukan secara kualitatif untuk kasus gaji yang di bawah UMP. Yeah, Bobby Valentino.